Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Itra Sakira, NIM 22006161 dari kode sesi 122. Saya dari Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas proyek saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, di mana dosen pembinanya yaitu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan eh, judul yang saya ambil yaitu peran guru dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Di mana pilar pendidikan ini merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang akan menyangga sistem pendidikan yang dilaksanakan agar pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Eh, Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya, sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan jenis-jenis pendidikan UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar mengetahui, di mana pembelajaran yang berlangsung di sekolah umumnya dimaksudkan mendorong siswa untuk memperoleh pengetahuan secara terstruktur, di samping pengetahuan alat belajar, di samping penguasaan alat belajar. Dengan demikian, pembelajaran merupakan sarana sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan akhir eksistensi manusia. Learning to know ini artinya belajar untuk harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan. Selanjutnya, hal itu dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Nah, learning to know ini adalah upaya untuk memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu learning to do. Learning to do yaitu belajar melakukan sesuatu. Learning to do ini merupakan konsekuensi dari learning to know, di mana learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya. Selanjutnya yaitu learning to be. Learning to be yaitu belajar menjadi sesuatu. Learning to be ini mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to be ini diungkapkan secara tegas dan oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya. Selanjutnya yaitu learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Learning to live together ini pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap uh, terhadap terhadap eh, terhadap orang lain serta menjauhi dan menghindari eh, terjadinya perselisihan. Selanjutnya yaitu learning to believe in God, di mana learning to believe in God adalah belajar untuk mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Eh,
learning to believe in God ini bermakna manusia mempunyai pegangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungan dan berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Oleh sebab itu, dalam learning to believe in God, peserta didik dibekali dengan pelajaran agama, belajar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu guru dalam peran utama guru dalam mengimplementasikan pilar pendidikan. Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan ini sangatlah penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif. Di mana yang pertama, guru sebagai pendidik, yaitu guru berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, informasi, dan konsep kepada peserta didik. Mereka merancang dan melaksanakan strategi bagaimana pembelajaran ini yang efektif. Selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar. Mereka menciptakan lingkungan yang inklusif, interaktif, dan kolaboratif. Guru memfasilitasi diskusi, kegiatan kelompok, eksperimen, dan proyek, sehingga peserta didik ini belajar dengan aktif. Selanjutnya itu model perilaku, di mana guru menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik dalam hal sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan. Mereka mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai moral, etika, toleransi, keadilan, serta menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu guru sebagai penilai, di mana guru ini berperan sebagai penilai untuk mengatur sejauh mana kemampuan dan kemajuan peserta didik. Mereka menggunakan berbagai instrumen seperti penilaian seperti tes, tugas, proyek, dan observasi. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan apa langkah-langkah perbaikannya. Selanjutnya itu guru sebagai pembimbing, di mana guru ini berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi pribadi mereka. Mereka memberikan dukungan, motivasi, dan arahan kepada peserta didik untuk meraih akademik dan pengembangan dirinya. Lalu guru juga membantu bagaimana murid ini merencanakan karirnya ke depan dan mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah dan strategi langkah dan strategi peran guru ini. Yang pertama yaitu peningkatan kualifikasi dan kompetensi diri, di mana guru perlu terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Mereka dapat mengikuti program pelatihan seperti workshop, seminar, dan kursus untuk memperbarui pengetahuan mereka, sehingga bisa dengan baik mengimplementasikan pilar-pilar ini kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum yang relevan, di mana pemerintah dan lembaga pendidikan juga mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan pilar-pilar pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Lalu kurikulum ini harus mencakup materi yang relevan, metode pembelajaran yang interaktif, dan penilaian yang komprehensif. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi pendidikan, di mana guru perlu memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Dan mereka dapat sebaiknya dan harus dapat menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, papan instruktif untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya itu kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Guru perlu terlibat dalam kegiatan kolaboratif dengan sesama guru dan institusi pendidikan, pertukaran pengalaman, diskusi, dan kerjasama antar guru dapat memberikan wawasan baru, memperkaya metode pengajaran, dan membangun jaringan profesional yang kuat. Selanjutnya yaitu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik dan orang tua.
di mana guru perlu membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan peserta didik dan orang tua, komunikasi terbuka, mendengarkan dengan empati, dan memberikan umpan balik konstruktif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran ini dan memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan peserta didik ini di sekolah. Selanjutnya, itu ada langkah dan strategi yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat beberapa langkah dan strategi untuk memperkuat peran guru ini. Yang pertama yaitu uh, pembelajaran berbasis keterampilan, di mana pembelajaran berbasis keterampilan ini, guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis keterampilan ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Selain itu, memperoleh pengetahuan, peserta didik juga perlu mengembangkan keterampilan yang relevan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual, di mana guru ini dapat mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik dengan memperkenalkan studi kasus, studi nyata, atau masalah aktual. Selanjutnya yaitu penilaian formatif, di mana selain penilaian aktif yang bersifat sumatif, guru dapat mengimplementasikan pendidikan formatif secara berkala. Penilaian formatif ini memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu pengembangan keterampilan pedagogis, di mana keterampilan pedagogis ini guru perlu terus mengembangkan keterampilan pedagogis mereka untuk menghadapi perkembangan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Mereka dapat mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesional yang fokus pada metode pengajaran inovatif. Lalu ada tambahan untuk memperkuat peran guru dan cara untuk mengembangkan potensi. Yang pertama yaitu mendukung keanekaragaman. Guru di sini perlu menghargai dan merayakan keanekaragaman dalam kelas mereka. Mereka harus mampu menciptakan bagaimana lingkungan yang inklusif di mana semua peserta didik itu merasa diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan mereka. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Guru perlu fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 yang meliputi keterampilan kreatif, keterampilan kritis, komunikatif, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu mendorong pendidikan karakter, di mana guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Selain mengajarkan pengetahuan akademik, guru juga perlu fokus dalam pengembangan karakter yang baik seperti integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati. Selanjutnya itu melibatkan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam masyarakat sangat penting dalam mendukung peran guru dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan ini, di mana guru dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua secara teratur dan berbagi informasi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bisa dijelaskan kepada orang tua bagaimana perkembangan peserta didik ini di sekolah. Selanjutnya itu evaluasi dan refleksi diri. Guru perlu melaksanakan evaluasi terhadap diri mereka sendiri dan praktik pembelajaran mereka secara berkala. Melalui evaluasi diri, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengimplementasi pilar-pilar pendidikan ini. Selanjutnya, dengan mengadopsi langkah-langkah itu, guru dapat memainkan peran yang kuat dalam pilar-pilar pendidikan. Dengan memberikan pendidikan yang holistik dan berkualitas, guru ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal dengan yang pertama menerapkan pembelajaran yang aktif, di mana guru dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan penggunaan metode seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, simulasi, permainan peran, atau eksperimen praktis.
Selanjutnya itu memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah, di mana guru dapat memperkenalkan pendekatan berbasis masalah ini, di mana peserta didik menghadapi masalah atau tantangan yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk mencari bagaimana solusi dari permasalahan itu. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pengajaran mereka, di mana penggunaan perangkat untuk pendidikan, aplikasi, sumber daya online, dan media digital dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan memberikan akses ke informasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pembelajaran seumur hidup, di mana peran guru ini melibatkan menginspirasi dan mendorong peserta didik untuk tidak hanya belajar ketika sekolah saja, tetapi belajar seumur hidup mereka. Selanjutnya yaitu mempromosikan sikap dan etika positif, di mana guru tidak hanya berperan dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk sikap, nilai, dan etika peserta didik. Selanjutnya saya juga melakukan penelitian yang berjudul Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pilar-Pilar Pendidikan. Studi kasusnya di SMP Negeri 1 Payakumbuh, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan, yaitu pilar pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai moral di SMP Negeri 1 Payakumbuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang krusial dalam pengimplementasian pilar-pilar pendidikan. Pilar pengetahuan diimplementasikan melalui penyampaian materi pelajaran secara sistematis dan penggunaan metode pengajaran yang variatif. Guru ini juga berperan dalam memfasilitasi keterampilan siswa melalui kegiatan praktikum, diskusi, dan proyek kolaboratif. Selain itu, guru memainkan peran penting dalam membentuk sikap positif siswa. Mereka juga mendemonstrasikan sikap profesionalisme, toleransi, dan empati kepada siswa. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.